Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan materi tentang standar costing dengan dosen pengampu, yaitu Bu Rahmi Isriani. Berikut materi. Perkenalkan, nama saya Hasan Hari dengan NIM 343080. Di sini saya akan membacakan materi tentang standar costing. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ia ditetapkan berdasarkan standar-standar mengenai kuantitas sumber daya yang seharusnya dikonsumsi dengan harga sumber daya tersebut. Standar cost atau biaya standar ini adalah biaya yang ditetapkan lebih dahulu menurut norma-norma efisiensi yang berlaku bagi suatu perusahaan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Standar cost berbeda dengan actual cost atau historical cost, di mana biaya historis hanya mencatat biaya yang benar-benar terjadi dan dapat mengandung pemborosan. Standar cost termasuk predetermined cost atau biaya yang ditentukan terlebih dahulu, tetapi predetermined cost belum tentu merupakan standar cost. Baik, di sini saya Fikri Rizal Syafiq dengan 342308. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat standar costing. Yang mana tujuan utama penerapan standar costing memiliki beberapa tujuan fundamental bagi manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan perencanaan dan dalam pengendalian. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Yang ketiga yaitu memfasilitasi penetapan biaya produktif. Dan keempat itu menjadi pedoman mengenai biaya usaha yang dianggap wajar sehingga tujuan akuntansi biaya dan pengawasan biaya dapat dilaksanakan, yang berfungsi sebagai pedoman untuk biaya produksi dan sebagai tolak ukur untuk mengukur esensi biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu produk. Dan mana pemanfaatan penerapan manfaat standar costing dikelompokkan dalam beberapa area, termasuk pengendalian, penetapan harga jual, penilaian persediaan, dan perencanaan anggaran. Dalam pengendalian dan pengawasan biaya, pengawasan terhadap biaya produk menjadi jauh lebih mudah dilaksanakan, sehingga mengawasi hasil pekerjaan dapat membandingkan antara hasil aktual dengan operasi yang direncanakan, meningkatkan efisiensi dan menganalisis ulang biaya-biaya operasi produk yang lalu. Standar memberikan tolak ukur yang lebih baik mengenai prestasi pelaksanaan, memungkinkan dipergunakan prinsip pengecualian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri dengan NIM 342371. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul jenis standar costing. Standar costing dibagi menjadi beberapa jenis utama berdasarkan tingkat idealisme dan kondisi penerapannya. Di sini saya akan menyebutkan dua standar costing. Yang pertama, standar teoritis atau disebut juga sebagai theoretical atau ideal standar, adalah biaya minimum yang dicapai dalam kondisi sempurna tanpa pemborosan. Sering disebut standar ideal atau teknis, digunakan untuk tolak ukur mekanisme efisiensi. Standar dasar atau basis standar adalah standar tetap yang ditetapkan lama dan jarang diubah, berfungsi sebagai patokan historis untuk perbandingan jangka panjang. Yang kedua yaitu standar normal atau normal standar, adalah biaya yang dihitung berdasarkan kondisi operasional normal, mempertimbangkan fluktuasi efisiensi rata-rata masa lalu dan proyeksi masa depan. Jenis-jenis ini membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi dengan mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Baik, saya Ferdinand Sari dengan NIM 343009 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar varians. Varians anggaran total atau varians total adalah selisih antara biaya aktual input atau sumber daya dan biaya yang direncanakan atau biaya standar. Rumus dari varians total adalah yaitu AP dikali AQ dikurang SP dikali SQ. Yaitu yang dimaksud dengan AP itu actual price atau harga sebenarnya, dan yang dimaksud dengan AQ yaitu actual quantity atau kuantitas sebenarnya. Terus selanjutnya yang dimaksud dengan SP itu standard price atau harga standar. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan SQ yaitu standar quantity atau kuantitas standar. Komponen varians total. Dalam sistem penetapan biaya standar, varians total dikomposisikan atau dipecah menjadi dua komponen utama, yaitu varians harga dan varians penggunaan. Pertama, varians harga atau tarif. Varians harga mengukur selisih antara harga aktual yang dibayar dan harga standar yang seharusnya dibayar, dikalikan dengan jumlah input aktual yang digunakan. Selanjutnya, varians penggunaan. Varians penggunaan mengukur selisih antara kuantitas input aktual yang digunakan dan kuantitas input standar yang seharusnya digunakan untuk output aktual, dikalikan dengan harga standar per unit. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ibrahim Iswar dengan NIM 34233095. Saya akan membacakan konsep analisis varian total. Yang pertama ada variasi harga bahan baku langsung. Variasi harga bahan baku langsung atau disebut dengan material price variance atau MPV adalah perhitungan perbedaan antara beberapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan beberapa yang secara aktual dibayar. Rumusnya adalah MPV sama dengan AP kali EQ dikurang SP kali EQ, atau AP dikurang SP dikali AQ. Kedua, variasi penggunaan bahan baku langsung. Variasi penggunaan bahan baku langsung, material usage variance atau MUV,
yakni mengukur perbedaan antara bahan baku langsung secara aktual digunakan dan bahan baku langsung seharusnya digunakan untuk output aktual. Rumus MUV adalah SP dikali EQ dikurang SP dikali SQ atau EQ dikurang SP dikali SP. Ketiga, variasi tarif tenaga kerja langsung. Variasi tarif tenaga langsung atau disebut dengan laboratorium variance atau LRV digunakan selisih dari apa yang dibayarkan untuk tenaga kerja langsung dengan apa yang harusnya dibayar. Untuk rumusnya ada LRV sama dengan AR dikali AH dikali SR dikali AH atau AR dikurang SR dikali AH. Keempat, variasi efisiensi tenaga kerja langsung. Variasi efisiensi tenaga kerja langsung atau labor efficiency variance atau LEV yaitu menghitung perbedaan antara jam tenaga kerja secara aktual digunakan dan jam kerja standar yang seharusnya digunakan. Untuk rumusnya LEV sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR atau AH dikurang SH dikali SR. 5. Variasi tarif biaya overhead. Variasi biaya overhead ini terbagi atas variasi biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap, yaitu pengukuran pengaruh agregat dan perbedaan tarif aktual actual variable overhead rate atau A4 dan tarif standar variable overhead rate SVOR. Tarif aktual overhead adalah overhead aktual dibagi dengan jam aktual. Untuk rumusnya A4 dikali AH atau A4 dikali S4 AH dikurang S4 X AH atau A4 dikurang S4 dikali AH. Keenam, variasi efisiensi biaya overhead. Variasi efisiensi biaya overhead adalah selisih jam kerja yang aktual dengan standar jam kerja yang sebenarnya dikali dengan tarif standar overhead SVOR. Rumus variasi efisiensi biaya overhead sama dengan AH dikurang SH dikali SVOR.